harus dikonfrontir supaya keterangan mereka itu bukan keterangan bebas begitu saja, bukan keterangan dalam berita acara sepihak. Jadi nggak boleh sepihak. Karena ini ya kejahatan bersama-sama, pembunuhan, perkosaan. Tidak mungkin mereka tidak saling kenal kan? Iya. Pak Susno, ada istilah, ini saya baru dengar ya Iya. Pak ya, yang namanya berita acara konfrontasi. Apa sih Ya, Pak itu sebenarnya? konfrontasi itu kan dikonfrontir ya, itu dari bahasa asing Dihadap, ditemukan. ditemukan ya. Nah, ini harus dilakukan untuk tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang. Itu sesama pelaku ditemukan untuk mengetahui mereka saling kenal apa tidak. Atau antara pelaku ditemukan dengan saksi. Misalnya, saksi, ini orang yang ditangkap oleh polisi. Kenalkah Anda dengan dia? Ya, kenal. Dialah yang mencuri. Atau, maaf Pak, saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu dia mencuri. Atau, maaf Pak, bukan ini orangnya. Nah, Jadi dipertemukannya itu dalam satu ruang, misalnya seperti saya dengan Bapak iya, gini langsung. satu ruangan. Satu ruangan, di situ ada pengacara, advokat yang menyaksikan, kemudian penyidik di situ, tersangka satu di sini, misalnya seperti ini. Kasus Vina dan terbunuhnya Vina dan Eki. Ya. Sekarang ada tersangka yang ditahan, namanya Peggy Setiawan. Ya. Kemudian ada 8 tersangka yang sudah divonis. Jadi satu-satu dipanggil tersangka 8 ini. Dihadapkan kepada, dipertemukan dengan Peggy Setiawan. Misalnya siapa namanya? Saka Tatal. Saka Tatal, kamu kenal nggak dengan orang ini? Dia bilang, enggak, saya nggak kenal dengan dia. Apa betul kamu bersama-sama melakukan kejahatan, pembunuhan, atau tewasnya si Vina dan Eki? Disita Saka Tatal karena dia menolak, tidak Pak, saya tidak melakukan itu. Nah berarti si Peggy juga nolak, berarti dua-duanya menolak. Atau dipanggil lagi terpidana yang lain, kan ada 7 di dalam itu. Panggil yang nomor 2. Kamu kenal nggak dengan orang ini? Maaf Pak, tidak kenal Pak. Apakah kamu melakukan kejahatan ini? Tidak. Saya yakin jawabannya tidak semua kan? Atau ada yang mengatakan, kenal Pak. Dia yang melakukan. Nah ini pentingnya Pak, dan sangat penting. Karena kejahatan ini dilakukan bersama-sama. Nah kalau bersama-sama berarti mereka saling kenal. Apalagi kejahatannya pembunuhan. Pembunuhan itu tidak mungkin pelakunya tidak saling kenal gitu kan, sesama pelaku kan, karena ini bukan kejahatan main-main. Nah jadi artinya kalau belum dilakukan berita acara konfrontasi harus dilakukan, daripada ini tersebar di luar, yang ini nggak kenal, yang ini nggak kenal, tapi tidak ada dokumen resminya yang sifatnya pro justisia bahwa terpidana satu tidak kenal Peggy. Dan Peggy pun tidak kenal dengan ini. Bahwa terpidana 2 tidak kenal dengan Peggy. Peggy pun tidak kenal dengan ini. Nah, kemudian karena Sanggiling tidak kenal, maka ditanyakan, apakah kalian melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki? Bagaimana jawaban yang ini dan bagaimana jawaban dengan ini? Maka hasilnya bisa satu ini tidak melakukan, yang ini melakukan, atau bisa dua-duanya tidak melakukan, atau bisa dua-duanya melakukan. Jadi artinya Kalau dia saling kenal dan mengaku bahwa mereka lah pelakunya, berarti kan kenal dan betul melakukan. Artinya ini berkas ini sebetulnya sangat penting. Sangat penting. Berita acara konfrontasi untuk kejadian pembunuhan yang dilakukan bersama sangat penting. Saya belum mendengar ini ada tidak di berkas. Karena saya belum juga mendengar ya di media apakah kapan dilakukan konfrontir antara tersangka Peggy Setiawan dengan 7 atau 8 pelaku. Dan juga saya belum mendengar kapan dilakukan konfrontir antara Peggy Setiawan dengan saksi Aib. Kapan dilakukan konfrontir antara Peggy Setiawan dengan saksi Soroto.
Dengan Oh, iya saksi yang siapalah, yang pokoknya saksi siapa terakhir, yang oke dianggap oke. pernah ketemu, harus Iya, dikonfrontir supaya keterangan mereka itu bukan keterangan bebas begitu saja, bukan keterangan dalam berita acara sepihak. mhm, Jadi nggak boleh sepihak, ya. Ini mengatakan tidak kenal, ini mengatakan kenal apa tidak. Jadi harus ada berita acara konfrontir, belum terlambat. ini sekarang misalnya ya Pak, Ya, misalnya berita acara itu sudah ada dan sudah diserahkan sudah ke kejaksaan. kejaksaan gitu Lah, gimana? tugas jaksa meneliti. Mmm, Karena yang ini mengatakan, oh saya tidak kenal dengan Peggy, kan ada yang tidak kenal kan iya di antara pelaku ini. Karena orang-orang yang terhukum ini, terpidana ini, dalam berkasnya Peggy, saya yakin ini dijadikan saksi. Saksi mahkota namanya, karena displit. Ya, maka harus dikonfrontir. Karena ada yang mengatakan tidak kenal Peggy. iya, Ada yang mengatakan tidak kenal. Mungkin ada juga yang mengatakan kenal. Nah, kenal ini belum tentu melakukan melakukan kejahatan iya, bersama. Kalau yang ini mengatakan kenal, Peggy mengatakan nggak kenal, berarti kan ini salah satu bohong, salah satu bohong gitu kan, salah satu bohong. Atau dua-duanya bohong dua-duanya gitu. bohong. Berarti Ya. bisa juga nih Atau dua-duanya benar gitu. Nah, jadi segala kemungkinan ada, maka harus dibuat berita acara konfrontir. Akan lebih meyakinkan lagi. Karena ini ya kejahatan bersama-sama, pembunuhan, perkosaan. Tidak mungkin mereka tidak saling kenal kan? iya, Kecuali kalau kejahatannya itu senggolan mobil di jalan, ya nggak iya, saling nggak saling kenal. kenal Kalau ini membunuh nggak tanggung-tanggung, atau apalagi sekedar nyopet mungkin nyopet. ya. Nyopet pun saling kenal mereka kan. Oh iya, bisa satu tim Nanti saya copet duitnya, nanti saya dioper kasihkan ke kamu sana. ya. Nah, jadi ini kejahatan besar karena ancaman hukumannya sangat tinggi ya. Iya. Tolong untuk ada berita acara itu. Ini wajib ini. Kita tunggu nih Pak beritanya karena, tentang ini sepertinya memang belum belum ada terdengar di luar Yang ya. mestinya advokat, Oh, oke. advokat nuntut dia, minta gitu supaya diadakan konfrontir. Mmm, Nah, konfrontir atau penyidik sendiri berkepentingan. Ini penyidik profesional namanya. Satu mengatakan nggak kenal, satu kenal. Oke, penyidik di instingnya berpikir kalau dia penyidik yang matang, yang berpengalaman harus dikonfrontir ini, ditemukan. Jangan sampai berita acara jelas pihak mengatakan tidak kenal, mengatakan kenal, temukan. iya. Ditemukan itu bukan hanya sekedar ketemu, kamu kenal dia nggak? Dibuat berita acara. Pada hari ini dan sebagainya, diadakan berita acara konfrontir, ini langsung dibuat berita acara itu, kemudian ditandatangani, ditutup dan ditandatangani, dan berita acara itu sifatnya pro justisia. Jadi tolong advokatnya untuk mengingatkan itu. Dan penyidik, saya kira penyidik yang matang, yang berpengalaman untuk kasus yang seperti ini, kasus besar, apalagi di dalam pembuktiannya sulit, mereka ada yang menolak, mengatakan tidak, maka harus dikonfrontir.